Selamat pagi, jumpa dengan saya Daniel Ando. Saat ini saya sedang mengikuti diklat calon pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan berharga ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan modul digital interaktif menggunakan aplikasi Sigil. Yang pertama, kita mengenal e-modul. E-modul adalah bagian dari e-book. E-book itu adalah electronic book atau buku elektronik atau buku digital yang dapat dibuka dan dibaca melalui komputer atau gadget. Format e-book ada macam-macam, ada AZW, EPUB, KFB, MOBI, PDB, PDF, dan lain-lain. Yang kita sering kenal adalah PDF. Dan kali ini saya akan menjelaskan e-modul dengan format EPUB. Modul itu adalah bahan ajar yang dirancang untuk belajar mandiri, seperti di universitas terbuka atau di paket A, paket B, paket C. Itu pembelajarannya menggunakan modul. Lalu untuk kali ini pada workshop yang akan saya lakukan, itu modul yang akan dibuat itu untuk dipakai belajar mandiri peserta didik di rumah sebagai bahan belajar mereka selain buku. Ya, media pembelajaran mereka ada sentuhan IT karena saat ini adalah pembelajaran abad 21. Lalu modul itu memiliki kerangkanya. Yang pertama pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Yang ini. Kemudian e-modul itu sendiri apa? E-modul itu adalah modul elektronik atau modul digital yang dapat dibuka dan dibaca melalui komputer atau gawai atau gadget, sehingga tidak tersedia dalam bentuk cetakan. E-modul itu merupakan irisan dari modul dan e-book. Artinya, e-modul itu adalah perpaduan antara modul dan electronic book. Kita sekarang masuk pada desain e-modul. Desain e-modul perlu diperhatikan skema berikut ini. Yang pertama judul modul. Judul modul itu kita harus mencari referensi agar bisa menyusun draft modul yang bagian bawah ini. Judul modul itu harus berdasarkan referensi yang kita cari untuk menyusun draft modul. Selain itu, judul modul juga memperhatikan identifikasi ini. Ada KD, aspek materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, identifikasi IPK, dan penilaian. Itu semua bermuara pada penyusunan draft modul. Lalu, format penulisan modul juga mendukung penyusunan draft modul ini. Yang berikut, tahapan pembuatan e-modul. Yang pertama, menyusun persiapan konten. Menyusun persiapan konten ini artinya kita mempersiapkan materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi nantinya. Yang kedua, menyusun menggunakan aplikasi Sigil di desktop atau laptop kita. Yang pertama, untuk persiapan konten, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan file-file Word untuk keperluan file yang akan kita buat dalam bentuk e-modul. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mengaktifkan text boundaries. Ini maaf ketutup, mengaktifkan text boundaries. Karena saat mengetik file Word, kita membutuhkan tabel-tabel sehingga harus terlebih dahulu diatur text boundariesnya agar filenya yang kita ketik itu rapi. Begini langkah-langkahnya. Kita perhatikan di gambar berikut ini. Ketika kita buka file Word yang baru, kita klik tombol file di atas, lalu
eh, kita klik di sini di file Word, lalu klik option yang ini, klik option. Kemudian klik tombol advance yang ini, lalu di bagian sini scroll ke bawah, cari show document content. Ketika sudah ketemu dengan show document content, kita melihat di sini, perhatikan yang ini di bawah ujung ada show text boundaries. Show text boundaries, kita centang di sini, baru kita oke. Maka dia akan tampil seperti ini, ada bayangan tabelnya, ada bayangannya di sini. Sehingga ketika kita masukkan ketikan kita, masukkan tabel, masukkan gambar, semuanya berada di dalam kotak ini. Nah, sehingga tidak lari kemana-mana, sehingga nanti e-modul yang dihasilkan juga rapi hasilnya. Yang kedua, siapkan file Word. File Word itu seperti biasa ya, kita siapkan, diketik seperti biasa. Lalu yang perlu diperhatikan bahwa pada ketikan file Word kita, itu kita bisa sisipkan dengan gambar ya, seperti biasa juga. Cara menyisipkannya seperti biasa, tetapi gambar agar dapat dilihat di e-modul itu harus diatur dulu. Yang pertama ini cara mengaturnya, misalnya kita sisipkan gambar ini ya, media tanam polybag ini ya. Kita klik kanan, lalu kita klik format, ada di sebelah sini nanti, sorry ditutup oleh ini, ada format. Lalu setelah klik format, klik wrap text atau wrapping text ya. Nah, klik wrap text, lalu klik ini inline with text. Nah, pastikan sudah diklik inline with text. Karena jika tidak mengklik itu, maka gambar yang kita masukkan ke dalam file Word ini, nantinya di e-modulnya tidak akan terbaca. Yang kedua, untuk penyiapan file Word ini, selain gambar tadi, biasa juga untuk mapel matematika, kimia, fisika, itu membutuhkan rumus-rumus yang ditulis dengan format equation, misalnya seperti ini, bentuk umum matriks, saya ambil contoh ini. Terus juga di kimia itu ada gambar-gambar rumus kimia yang menggunakan autosave, misalnya ada struktur benzen dan lain sebagainya. Itu menggunakan autosave seperti biasa, tetapi kalau kita simpan dalam bentuk HTML nanti sebentar, itu ini tidak akan terbaca. File yang ada equation-nya atau autosave-nya yang seperti ini, panah ini, itu autosave termasuk ya. Itu dia akan tolak, dia tidak mau tersimpan sebagai HTML. Lalu caranya bagaimana? Caranya kita snipping tools dulu atau screenshot dulu ini rumus kimia ini atau autosave atau gambar rumus kimia yang menggunakan autosave tadi, kita screenshot atau snipping tools, kemudian kita edit di painting, lalu disimpan dalam bentuk gambar seperti ini misalnya. Ini rumus matematika yang ini tadi, ini bentuk umum matriks yang ini tadi yang dalam equation, itu saya sudah snipping tools, saya sudah edit di painting, dan saya sudah simpan sebagai gambar. Dan ketika dia sudah menjadi sebagai gambar, atur lagi seperti tadi, klik kanan, format, pilih wrap text, dan pilih inline with text. Itu saya yakin pasti akan terbaca di modul Bapak Ibu nanti. Yang ketiga, simpan file dalam bentuk HTML. File yang kita sudah kerjakan dalam bentuk Word tadi, kita sudah sisipkan gambar, kita sudah atur semua, maka kita simpan dalam bentuk HTML untuk dikelola menjadi e-modul. Caranya, klik file, yang ini ada file, biasa dalam ketikan kita itu dimuncul kiri atas ada file, lalu klik save as, lalu dia akan muncul kotak dialog box seperti ini. Kita ketik namanya apa, mau misalnya ini kegiatan belajar 1, atau kegiatan belajar, atau pendahuluan, atau apa saja nama filenya. Lalu di save as type atau tipe, kita simpan sebagai tipe apa, itu kita pilih ini, web page.
Baik, kita lanjutkan untuk menyimpan file dalam bentuk HTML. Untuk menyimpan file dalam bentuk HTML, yang pertama, dari file Word yang ada yang sedang kita buka, perhatikan di bagian kiri atas itu ada tulisan file, klik di situ, kemudian pilih Save As, kemudian akan muncul dialog box seperti di samping. Di file name, silakan tulis, mau ditulis dalam bentuk nama apa filenya. Kemudian di save as type atau save as type, tipenya itu disimpan dalam bentuk apa? Kalau Word dokumen biasa ya untuk menyimpan dalam Word dokumen. Sedangkan untuk menjadi HTML itu harus disimpan dalam tipe web page filtered. Sehingga nanti terlihat akan seperti di samping itu, di samping kanan. Ada kegiatan belajar dan pendahuluan. Tergantung browser yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Chrome, maka dia akan muncul logo Chrome. Karena di sini saya menggunakan Opera Mini, maka dia muncul logo Opera Mini. Itu yang ada kegiatan belajar dengan simbol O itu, Opera itu ya, sama pendahuluan. Itu dia. Web page filtered. Dia sudah tersimpan sebagai HTML. Yang berikut membuat cover. Membuat cover itu dilakukan dengan aplikasi pengolah gambar ya. Ada CorelDRAW, Photoshop, atau Microsoft Office Publisher. Dan saya menggunakan Microsoft Office Publisher. Langkah-langkahnya, klik tombol Start di bagian bawah, paling kiri bawah. Lalu di kolom Search, ketik Microsoft Office Publisher, lalu klik. Setelah terbuka, pilih tipe template-nya. Kita pilih Quick Publication. Lalu, setelah kita klik Quick Publication, akan muncul banyak sekali template. Tinggal kita memilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, setelah kita pilih, contohnya saya pilih ini, template covernya. Itu di tulisan heading itu kita ganti dengan judul modul. Lalu please your message di bawah itu kita ganti dengan nama kita misalnya. Atau apa saja yang kita mau isi di situ. Lalu di gambar cover, silakan kita seperti biasa insert ya. Klik change pictures. Cari gambar yang kita inginkan. Dan untuk membuat cover e-modul, diharapkan gambar yang dimasukkan sebagai cover adalah gambar yang sesuai dengan judul modulnya. Contoh seperti ini. Ketika saya membuat cover e-modul perbanyakan vegetatif tanaman, maka saya mengambil gambarnya juga adalah jenis-jenis perbanyakan vegetatif tanaman. Itu ada okulasi, sambung, dan lain-lain itu. Seperti itu covernya. Sekarang covernya siap digunakan. Langkah yang kedua yaitu menyusun menggunakan aplikasi Sigil. Kalau tadi kita sudah menyiapkan persiapan konten materinya, sekarang kita menyusun menggunakan aplikasi Sigil. Yang pertama, pastikan di desktop Anda atau laptop Anda sudah terinstall aplikasi Sigil. Ini dia aplikasi Sigil. Ini dia aplikasi Sigil, seperti itu. Lalu kita klik, kemudian dia akan muncul seperti ini. Ketika aplikasi Sigil itu terbuka, dia akan tampil seperti ini. Terus, yang berikut kita mulai mengoperasikan aplikasi Sigil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik icon plus atau add existing files di toolbar di bagian atas. Itu ada lingkar merah ya. Untuk memasukkan file format HTML yang tadi kita sudah simpan di persiapan konten ya. Ada pendahuluan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan lain-lain itu dimasukkan satu persatu. Klik saja itu. Plus, ambil filenya, simpan, taruh. Klik, plus, ambil filenya, simpan, taruh, dan seterusnya. Maka dia, ingat, perlu diperhatikan, yang disimpan, diambil itu adalah file yang seperti di bawah lingkar merah itu. Yang dalam format HTML. Jangan yang dalam bentuk Word. Yang berikut, ketika filenya sudah masuk di aplikasi Sigil, edit spasi berlebih. Biasanya walaupun di Word-nya kita sudah rapikan spasinya,
Tetapi ketika sampai di sampai di sigil itu spasinya tidak beraturan. Kita edit terlebih dahulu itu. Pastikan semua foto dari file HTML-nya sudah terbaca dan kita bisa menyisipkan video. Saya ingatkan untuk menyisipkan foto itu pada file Word, sedangkan untuk menyisipkan video nanti setelah masuk di aplikasi Sigil. Saat ini saya akan menjelaskan langkah menyisipkan video. Klik kanan di tempat yang akan ditambahkan video. Misalnya kita mau tambahkan video di setelah judul, misalnya untuk apersepsi atau untuk motivasi ya. Setelah judul materinya, misalnya kegiatan belajar 1. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih insert, pilih other files, lalu kita pilih video yang kita inginkan, lalu klik OK. Iya, tampilan video yang terlihat seperti ini. Kalau sudah masuk ya, macam ini contoh kegiatan belajar ya. Setelah itu pengertian media pembelajaran. Setelah pengertian media pembelajaran, saya langsung masukkan videonya untuk motivasi. Video motivasi. Biasanya di awal itu videonya berisi motivasi pembelajaran. Lalu yang berikut cover. Kita mau menambahkan cover. Untuk menambahkan cover, klik tools di toolbar bagian atas di tengah ya, di samping view dengan search itu ada tools. Klik di situ lalu klik add cover. Pilih other file seperti tadi kita memilih video, lalu pilih cover yang sudah kita buat di awal di persiapan konten tadi, lalu kita klik OK. Maka dengan sendirinya itu Bapak Ibu lihat di samping kiri itu ada cover, itu saya beri lingkar merah. Berarti dia sudah masuk dalam aplikasi Sigil. Lalu setelah semua file kita masuk, termasuk cover, akan tampil seperti ini. Berikutnya, kita mengatur file-file. Yang pertama, buka satu persatu file dari pendahuluan sampai evaluasi. Yang pertama contoh kita buka pendahuluan. Lalu di pendahuluan itu kita edit indentasinya atau jenis heading dari tulisan tersebut. Jika merupakan tema utama dipilih H1, sedangkan subtema dipilih H2 dan seterusnya. Seperti ini perhatikan di kegiatan belajar itu adalah H1 terlihat hurufnya lebih besar, sedangkan pengertian media pembelajaran itu dipilih sebagai H2. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk mempermudah di saat pembuatan table of contents atau daftar isi. Sebentar. Baik, sekarang kita akan mengedit nama atau judul e-modul dan authors atau pengarangnya. Itu seperti ini. Kita klik tools lagi tools ya. Terus yang kedua, yang berikut klik metadata editor. Di bawah add cover yang tadi kita klik metadata editor. Lalu akan muncul seperti ini. Maka di title-nya kita masuk judul modulnya. Misalnya e-modul okulasi. Terus autorsnya siapa? Misalnya saya Daniel Ando. Nah, lalu kalau kita ingin menambahkan keterangan lain. Misalnya tanggal pembuatan, tanggal penerbitan, dan sebagainya, ISBN, dan seterusnya. Itu kita klik di bagian kanan itu ada tulisan Add Basic. Silakan nanti kalau klik itu akan muncul banyak sekali pilihan. Tinggal kita mau gunakan yang mana, sudah beres, klik OK. Dengan sendirinya judul sama nama autorsnya sudah ada. Lalu yang berikut mengatur table of contents atau daftar isi. Masih sama, kita masuk di tools, klik tools, lagi-lagi table of contents, tetapi kita mengklik di generate table of contents. Kalau tadi kita sudah mengatur H1, H2, dan seterusnya, sekarang kita mengklik generate table of contents, artinya kita mau membuat dia punya
Baik, kita akan memasukkan nama tadi sudah ya, yang ini. Sekarang kita akan mengatur table of contents. Nah, jadi tadi kita sudah mengatur H1, H2, dan seterusnya. Lihat, perhatikan di bagian kanan itu ada H1, H2, dan seterusnya. Itu kita perhatikan dulu. Jika sudah benar penempatannya, maka kita langsung klik OK. Tetapi jika belum, kita atur kembali penempatan headingnya pada sigil. Yang berikut, masukkan table of contents atau daftar isi ke dalam modul, e-modul. Klik tools, masih sama, table of contents, lalu klik create HTML table of contents. Maka dia akan muncul seperti ini. Itu pertanda bahwa daftar isi atau table of contents-nya sudah masuk ke dalam e-modul kita. Nah, lalu di sebelah kiri ini, di gambar kedua ini, di sebelah kiri ada tulis TOC, di bawahnya cover, ada gambar Chrome itu. Nanti TOC-nya kita kasih turun, covernya dinaikkan di pertama. Itu artinya nanti susunan e-modulnya, covernya dulu, baru TOC-nya, setelah itu baru pendahuluan, pembelajaran, dan lain-lain. Langkah berikutnya kita menyimpan e-modul dalam bentuk format EPUB. Ketika semua file kita sudah edit, gambar semua dipastikan sudah bisa terbaca, video kita sudah sisipkan, maka kita menyimpan. Kita klik tombol itu ada merah, tombol simpan yang ada selingkar merah di bagian atas itu, di bawah tulisan format itu. Lalu nanti akan muncul seperti biasa kita menyimpan file. Lalu pastikan bahwa save as type-nya atau tipenya itu sudah EPUB file. Maka kita klik save. Maka sudah tersimpan e-modul kita ya. Lalu untuk membaca modulnya atau e-modulnya di laptop atau PC secara online, kita tinggal masuk di Chrome, lalu ketik Readium. Setelah Readiumnya terbuka, klik open file, pilih e-modul yang hendak dibaca. Seperti biasa kita browsing di Chrome. Yang berikut untuk membaca modul di Android atau e-modul di Android secara offline. Ini yang paling penting karena kegiatan workshop ini pembuatan media pembelajaran berbasis IT ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar di SMK Negeri 1 Kota Komba atau di sekolah kami. Artinya supaya media pembelajarannya tidak terbatas pada buku-buku saja, tetapi lebih kepada media yang ada sentuhan IT-nya. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk bisa dikopi ke anak-anak e-modul ini untuk mereka jadikan bahan belajar mereka di rumah. Supaya sebelum ke sekolah mereka sudah belajar di rumah. Satu, yang kedua, karena setiap anak memiliki Android, apa salahnya kita manfaatkan untuk konten atau untuk keperluan belajar mereka begitu dengan mengcopy semua modul-modul yang telah kita susun. Kemudian untuk membukanya secara offline di HP tidak membutuhkan kuota, kita install aplikasi R2 Reader, itu yang ada di bagian kiri itu ada lingkar merah ya. Itu copy install di Android masing-masing, Android siapa saja mau, guru kah, siswanya kah, silakan. Lalu copy modul dari laptop ke HP, modul yang tadi kita susun pakai aplikasi Sigil itu di copy ke HP-nya masing-masing. Kemudian buka e-modul menggunakan aplikasi R2 Reader. Ini tampilannya. Kalau di aplikasi R2 Reader ini tampilannya seperti ini, yang ada modul okulasi. Modul okulasi ada dua itu ya. Jadi kita tinggal pilih saja mau baca yang mana. Nanti peserta didik itu dia punya koleksi banyak modul di situ. Tinggal dia klik mau baca yang mana. Kemudian nanti di sebelah sana tuh di paling ujung kanan itu ada kegiatan belajar, pengertian media pembelajaran, kemudian ada video. Video yang tadi kita sisipkan itu akan terlihat seperti itu nanti tampaknya di HP atau di Android peserta didik atau di Android kita. Nah, jadi setiap foto dan video yang kita sisipkan akan muncul di situ sehingga pembelajarannya jadi lebih menyenangkan dan ada sentuhan IT-nya.
karena ini adalah pembelajaran abad 21 ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk siapa saja yang melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.